Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya di Hari Channel. Kita kali ini akan membahas tentang sejarah-sejarah dan regulasi ya. Karena sesuai dengan apa yang sudah diberikan di kolom komentar ya, itu banyak tentang wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan belajar sedikit ya untuk bekal kita ujian besok. Langsung kita menuju ke soal yang pertama. Meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan tujuan dari diterbitkannya peraturan ya. Sebelumnya kita mengingat kembali radikal, ekstrim dan teroris ya. Kalau radikal itu sebuah paham yang ingin merubah ya, ingin merubah tentang ideologi kita. Kemudian ekstrim itu sesuatu yang berlebihan, tidak wajar ya, tidak wajar, tidak sewajarnya sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, itu namanya ekstrim. Kemudian dari radikal dan ekstrim ini nanti akan muncul teroris. Nah, teroris itu ada dua ya, bentuk teroris itu ada dua, ada fisik dan non fisik. Kalau fisik itu bentuknya berupa bom seperti itu, kalau non fisik itu berupa teror seperti kita di teror melalui pesan WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu merupakan ya, ini perlindungan hak atas rasa aman ini merupakan tujuan dari diterbitkannya peraturan A-RAN PE nomor 7 tahun 2021 ataukah B PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 ataukah C Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 atau D Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ya. Kita seleksi dulu dari bawah. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini mengatur tentang HAM ya, tentang hak asasi manusia. Kemudian yang C, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini mengatur tentang ASN ya, ASN. Ini termasuk di dalamnya ada kode etik dan lain-lain. Kalau B, PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 itu mengatur tentang kerukunan umat beragama. Di dalamnya ada pendirian rumah ibadah, kemudian FKUB. Nah, seperti itu. Kalau RAN PE itu rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme ya. Nah, ini berarti jawaban yang paling tepat adalah A. RAN PE nomor 7 tahun 2021. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyebab munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia yang mendorong terwujudnya integrasi nasional ya. Integrasi nasional itu artinya ya secara mudah untuk memahami keselarasan atau apa ya, hubungan kerjasama ya, saling bekerja sama. Adalah kecuali apa penyebabnya? Penyebab muncul semangat nasionalisme itu kecuali A. Ancaman, B. Tantangan, C. Gangguan, D. Hambatan, E. Godaan. Ya, semangat nasionalisme itu kan kemarin sudah dibahas bahwa nasionalisme itu adalah rasa bangga ya, rasa yang timbul dari perasaan kita. Nasionalisme. Kemudian kalau patriotisme itu kemarin sebuah perjuangan ya. Kalau perjuangan itu misalkan kita memperjuangkan dan memberikan apa yang kita miliki, misalkan sebagai profesi ya kita bekerja sebagai guru, itu sebuah perjuangan. Nah, dan kalau di apa, nasionalisme, patriotisme dan bela negara ini dalam rangka untuk membela ya, bela negara itu ya wujudnya misalkan TNI, kemudian Sishamkan rata itu ya, itu sistem pertahanan nasional ya, itu kan TNI menjaga kedaulatan RI ya, kemudian menjaga di berbagai wilayah, misalkan itu bela negara. Silahkan dilihat tentang nasionalisme patriotisme di video sebelumnya, itu sudah ada. Nah, pada soal ini jawaban yang paling tepat adalah kecuali E. Godaan ya. Jadi penyebab munculnya semangat nasionalisme itu ada
kalau disingkat ATHG ya, enaknya gini, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ketika 4 ini, misalkan salah satu dari 4 ini hmm, apa ya, datang datang artinya terjadi sebuah ancaman, maka itu akan menimbulkan rasa nasionalisme, tantangan, hambatan, gangguan. Misalkan Indonesia terjadi ancaman seperti ini, maka akan tumbuh rasa peduli, perasaan cinta kepada tanah air ya, untuk mempertahankan seperti itu. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Sumber dari segala hukum, B. Dasar negara, C. Falsafah bangsa, D. Lambang negara ya. Maka yang tepat ya jawabannya adalah ini, Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya ya, berarti ya negara beserta apa yang di dalam negara tersebut merupakan Pancasila. Sebagai jawaban yang paling tepat adalah B. Dasar negara. Kenapa kok bukan A? A ini adalah sumber dari segala hukum. Ini segala hukum artinya hukum apapun itu belum misalkan hukum agama ya, hukum agama apakah bersumber dari Pancasila? Ya tidak. Ini hukum-hukum, jadi segala hukum itu tidak harus bersumber dari Pancasila. Nah, yang dimaksud sumber dari segala hukum itu seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah dasar negara. Silahkan dilihat nanti, dicari kedudukan Pancasila, fungsi Pancasila apa, atau besok kita buatkan soal seperti ini. Oke, lanjut. Saat Kongres Pemuda, lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan iringan biola. Dengan tujuan kata-kata Indonesia Raya atau kalimat Indonesia Raya dan merdeka tidak terdengar, maaf tulisannya terdengar ini, mungkin ngantuk ini, tidak terdengar oleh polisi Hindia Belanda. Yang mengusulkan kebijakan tersebut adalah, maksudnya yang mengusulkan kebijakan untuk lagu tersebut diiringi dengan biola dengan tujuan seperti itu tadi siapa? Apakah A. W.R. Supratman, ataukah B. Sugondo Joyopuspito, ataukah C. Muhammad Yamin, atau D. Amir Syarifuddin ya. Mana yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B ya, Sugondo Joyopuspito. Jadi yang mengusulkan iringan biola tersebut adalah Sugondo Joyopuspito. Sedangkan yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah siapa? Ya, A ini, Wage Rudolf Supratman. Oke. Selanjutnya, seorang pejabat pemerintah memberikan jabatan penting kepada saudaranya daripada orang lain meskipun telah lolos dalam mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dengan alasan perbedaan agama. Artinya dalam soal ini terjadi sebuah ya, misalkan ada kompetisi ya, ada kompetisi kemudian ya, si orang yang berbeda agama tersebut sudah lolos, namun pejabat tersebut lebih memilih saudaranya meskipun itu tidak sesuai, tidak lolos ya, bahkan tidak ikut seleksi, namun lebih memilih saudaranya dengan alasan perbedaan agama. Nah, apakah hal tersebut bagus? Ya tidak. Maka hal tersebut termasuk dalam A. Gratifikasi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Korupsi. Nah, ini berarti KKN tentang integritas kita, integritas ya. Hal seperti ini biasanya sering kita remehkan, namun kadang-kadang karena kita di sini sebagai calon ASN, maka mungkin bisa saja keluar ya. Maka ketika soal seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah apa? Nepotisme. Kita lihat nepotisme itu apa? Ya lebih mementingkan atau memberikan sebuah jabatan, ini contoh ya, lebih mementingkan keluarganya sendiri ya dalam hal misalkan ya jabatan ya, itu lebih mementingkan keluarga sendiri. Artinya ya pilih-pilih lah, pilih keluarganya, ini saya pilih adik saya saja ini tidak apa-apa. Nah misalkan seperti itu nepotisme. Kalau gratifikasi itu sebuah pemberian ya, pemberian dari orang, bisa berupa uang dan lain-lain dalam rangka
alasannya ya hadiah dan lain-lain, padahal itu gratifikasi. Nanti bisa kita buatkan contoh soalnya pada video selanjutnya. Kemudian kalau kolusi itu ya kong kali kong, itu kolusi itu kerjasama untuk mendapatkan sesuatu yang itu tidak benar, kolusi. Kalau korupsi kita sudah tahu sendiri, korupsi itu ya tikus-tikus hitam itu. Korupsi itu ya mengambil keuntungan yang menyalahi wewenang untuk apa ya, untuk keuntungan diri sendiri, korupsi itu. Wah, ini KKN ini. Oke, selanjutnya, nah ini integritas merupakan adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan seseorang. Adapun secara konsep, integritas dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu A. Hati, ucapan, dan perbuatan. B. Kejujuran, keberanian, dan kemauan. C. Keikhlasan, keberanian, dan kejujuran. D. Kejujuran, keberanian, dan konsistensi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah mana? Kalau saya pilih D ya. Kalau Bapak Ibu semuanya pilih mana ya, silakan. Ya, kita lihat jawaban yang tepat adalah A, B, C, D. Loh, kok nepotisme ini salah ini? Ini berarti PR ini. PR. Ini belum saya ganti ini. Oke, soal yang terakhir ini menjadi sebuah PR. Silakan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar, dan misalkan ada usulan apa, kita membahas apa yang sekiranya perlu kita bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih. Nah, semoga video-video di channel ini bermanfaat dan menjadikan sebuah inspirasi, sumber ilmu, dan sangat senang bisa berkontribusi dalam upaya menciptakan atau mewujudkan cita-cita Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, dan kita bertemu di video selanjutnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.